ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qauluhu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul. Athi'u Allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi war rasul. Faradduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Para Allah, kaum muslimin muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup, karena Allah masih menghidupkan kita. Sebagaimana kalimat syukur yang kita ucapkan setiap bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Allah lengkapi pula dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita berdoa kepada Allah SWT, seandainya ada di antara anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di mana saja berada di belahan dunia ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, semoga Allah SWT memberikan kesabaran, kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman Islam itulah kita mampu hadir ke rumah Allah di masjid yang kita cinta ini pada subuh ini, dalam rangka menunaikan kewajiban yang kita butuhkan kepada Allah, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah. Kemudian setelah selesai salat subuh berjamaah, kita berzikir, berdoa. Dalam doa kita minta ampun kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Dalam salat juga kita suka minta ampun kepada Allah. Di mana kita minta ampun kepada Allah dalam salat? Ketika kita membaca doa dulu antara dua sujud, dimulai dengan Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku, wajiburni, cukupkan kebutuhanku, tutupi kesalahanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, dibukakan pintu rezekimu buat diriku, wahdini, beri aku petunjuk dalam kehidupanku, wa'afini, beri aku kesehatan, wa'afani, maafkan aku. Kemudian setelah salat kita berdoa, baca lagi doa taubat. Apa doa taubat? Ada dibaca?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebab kata Rasulullah SAW, as-sholatu miftahul jannah. Syarat masuk surga itu sebelum mati dosa diampuni, tobat diterima. Salat itu pembuka surga kata Rasulullah. Insyaallah kalau mati awak sudah tiket ke surga lalu awak. Amin. Kalau awak benar-benar setiap salat bertobat. Dosa yang dihitung antara salat dengan mati. Dosa antara isya dengan salat tadi adalah diampuni waktu salat. Setiap salat awak minta ampun kepada Allah. Jadi jangan lupa membaca doa tobat setiap berdoa sesudah sholat. Kemudian tentu kita juga melanjutkan kegiatan kita setiap subuh minggu pagi melaksanakan kajian subuh mubarakah. Saya ditelepon oleh Pak Am kemarin karena Ustaz Zulfi Ahmad ya betul ya dalam keadaan halangan beliau keluar kota, maka saya sudah katakan kepada beliau Pak Ambo sebuah ratu-ratu kosong kecuali sebuah kampek bulan tidak standby aja Pak. Kalau Rabu atau Kamis saja Pak, ya kan? Rabu atau Rabu kampek kosong sih ini ganjil. Baik, jadi tentu kita berdoa kepada Allah SWT. Kita lanjutkan kajian kita pada subuh ini dalam rangka usaha kita untuk memahami Al-Quran dan Surah Rasul yang kita yakini sebagai pedoman hidup bagi kita agar kita selamat dunia. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan untuk umatku dua pedoman hidup. Apabila kamu pedomani sebagai petunjuk menjalani hidup, keduanya dijamin tidak sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati, yaitu Al-Quran wa sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti, memahami dan mengamalkan apa yang kita bahas pada salawat dan salam dan doakan kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Hitungan hari ini Pak Ibu tanggal kembali mengapa? Pemilu itu kewajiban atau keharusan? Kewajiban. Dalam agama wajib hukumnya. Kalau di negara harus golput tidak apa-apa. Tapi kalau orang memilih pemimpin yang akan memimpin nah satu memilih Rasulullah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Yang kita baca tadi. Apa kata Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di perintahnya syar'i bukan fikih. Ketika mau belajar dulu sama Profesor almarhum, mudah-mudahan almarhum kita ini, guru besar kita ini, Allah tempatkan dalam bahasa bersama orang yang saya dan saya. Itu almarhum Profesor Dr. Amir Saifuddin. Lalu bulan ya baik Ibu. Apa kata beliau ketika belajar S3, belajar fikih dan ilmu syariah pada beliau? Hukum Allah itu, khitab Allah itu terbagi dua. Yang pertama bentuknya syariah, hukum langsung dari Allah. Yang kedua bentuknya fikih yang telah diinterpretasi oleh para ulama menjadi hukum. Karena penjelasannya di Al-Quran secara umum, perlu penjelasan penetapan hukum oleh para ulama sesuai pula dengan petunjuk Rasulullah dalam hadisnya. Jadi kalau memilih pemimpin itu bukan hukum fikih, hukum langsung dari Allah. Itu makanya
tegaskan bagi wajib kalau nak satu memilih apa badoso awak. Ya tak? Kalau pilihan tidak sesuai juga kamu badoso lo awak kabar doso tu. Apa? Dua tu. Kalau kau tambah doso lain boleh. Wah pincang semua tu kalau memilihnya macam ikut beri kau atus suatu kau badoso juga. Ya. Sebab memilih presiden, oke presiden lagi kampanyenya. Kau terakhir kau calon presiden kan tampil nak. Kalau DPR kau kini aja lihat betul melihat artis apa dia. Yang panjang-panjang gambarnya tapi jalan, dah ada situ visi misi dah. Dah ada karajonya sebelum kau, antanya kau toke lawa sebelum kau, antanya kau toke kain, yang bentuk jadi presiden ini dah. Tak tahu apa. Maka perlu cari apa? Tahu. Oh, cari. Apa kalau dia fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Ya, ada yang kami menghadiri majelis ilmu dalam kaitan menjelaskan tentang ini salah satu usaha untuk itu. Tapi kalau di rumah, kau mulai di rumah, mulai masuk cokon. Ini pakai Allah. Kau dapil barat ke Barat Timur tu? Tahu? Ayo siapa calon di dapil Barat Timur kau? Tahu tak? Ini apa zaman kerja mana dapil? Kau dapil barat ke Barat Timur? Jamaah ada sih. Hah? Dah dapil barat kau? Padang Timur, Padang Selatan, aku tak jauh barat ya. Kau pada ada tu. Nah, kau ada cie, kalau ketahui, nanti kau, lain sekali je jawab ada. Latar belakangnya apa, kerajaannya apa, pengalamannya apa. Boleh lah ini misalnya kau pedagang atau apa, tapi yang punya kemampuan untuk memperjuangkan masyarakat. Ya tak? Tapi kalau yang tak punya kemampuan berjuang masyarakat di DPR, dua DPR-nya sebagai pedagang, itu hanya untuk pedagang, Pak. Itu orang apa? Itu orang kali. Ya. Apa itu orang kali? Investasi barang untuk barang. Mau kata gue penyalam pensiun Pak, langsung kawan datang kamu Pak Ustaz di sekolah cari di Ustaz lawannya ada Ustaz Kapartewa Mas. Dia anggap mau berjasa, tapi yang mau nak berdakwah dari hidup dia menganggap itu. Mungkin partai kau sejalan juga dakwah mungkin. Nah itu ada. Nah, saya mencari lah di tingkat satu. Ustaz dulu jadi Ustaz loh. Di tingkat satu dulu barang modal dah. Jangan dulu partai nak modal minimal saya nama saya. Modal personal minimal kalau untuk Sumatera Barat dulu 500 juta. Kalau untuk besok mungkin minimal 7,5 juta, 350 juta. Kecil sebetulnya. Coba pikir dong, kalau investasi mau mengalih 1 miliar, tentu kalau jadi undang kita lebar balik agak 10 miliar kan itu. Atau minimal 2 miliar lah, atau 1 miliar lah kan peluang itu. Untuk 1 miliar, modal 1 miliar kan itu. Tentu dakwah nih berjuang Bapak Ibu. Muntur dulu Bapak Ibu. Ya, iya betul. Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu, menyuruh kamu. Kalau perintah itu langsung Pak, wajib hukumnya. Ya. Apa itu hukum wajib itu secara hukum syar'i? Mayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqqabu ala tarkihi. Berpahala jika dikerjakan, menguntungkan jika dikerjakan dunia akhirat, dan berdosa merugikan kalau tidak dikerjakan. Jadi untungnya itu dunia akhirat bukan pada akhirat sama. Keuntungan dunia kita peroleh hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Diwajib hukumnya. Apa yang Allah perintahkan sini? Hendaklah berikan amanah kepada ahlinya. Kepada siapa? Ahlinya. Memilih presiden kau memberi amanah apa tak? Yo, kepercayaan kan? Amanah itu kan kepercayaan. Memilih wakil rakyat, memberi amanah tak? Memang kau perlu akan tahu wakil-wakil kau ahli tak dalam bidang DPR kau?
Jadi para doa di ibu malah kita dengan tiga balik sampai balik tanya-tanya. Jangan ditanya atau siapa ini kok. Minimal bertanya ke keluarga awak, anak-anak. Ya tak, apa punya keluarga? Ya, saya nggak pilih bersyukur, saya pilih bersyukur. Orang telepon Ustaz minta nomor kapal, maaf. Ustaz, baca orang kaya pilih aku Ustaz. Ambo kira tunjuk beli itu. Ya tak, baik. Kalau inyolah jadi pemimpin, kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas antakumu bil adli. Hendaklah orang yang dipilih tadi menghukum secara adil. Berarti dan kedua supaya yang kita butuhkan ke depan ahli dan adil, memperjuangkan keadilan. Kalau bahasa ini keadilan yang merata. Itu begitu. Bapak pakai merata, soalnya salah mau nak merata. Bentuk jalan tunggal langgang keadilan. Tumpul ke teh aja nggak apa-apa. Ya. Kalau konglomerat orang-orang hebat-hebat yang berperan, yang tokoh-tokoh, korupsi, kalau kelompoknya, tidak diadili. Kalau kelompok lawan, ditakan. Ya toh? Ya Bapak-Ibu. Kalau tidak masuk kelompoknya, dipinggiri KPK. Atau masuk kelompoknya Pak. Itu lah kejadian ini. Tidak kamu nukuangnya, doa kamu nukuang dan lainnya. Ya tak? Sorry, KPK itu nanti tentunya atau tiap merakua. Tahu tiap merakua Bapak Ibu. Perangkapnya lah doa. Ini salamai atau dia nak salamai? Ini masuk dalam setumbing KPK atau Pak? Agen pimpinan partai apa salamai salah dua kami. Itu tidak adil Bapak Ibu. Tiba di mato ini piciangkan, tiba di parui. Yang kamu pihak itu namun awak cari ke depan yang timbul di matokon nanti bicara. Kalau mau masalah, mau mengakui kesalahannya. Itu akan pilih apa dia? Baik, ikut dalam Al-Quran ya. Kemudian dalam hadis, kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Ra'in pengembala bahasanya, kok pakai bahasa pengembala? Sama Rasulullah ketika beliau ketek mujang-mujang kerja apa? Mengembalakan kambing. Mengembalakan kambing, kok beliau memang disiplin mengembalakan kambing. Barang kambing yang udah nanya kepada syarat itu syarat itu kan kami ada bilang. Kau hilang laporan capek ke komandannya ke pimpinannya. Nanti itu, kok saking laporan capek. Mengembala betulnya awasi saudara. Jadi pemimpin yang mengerti tentang kehidupan masyarakat. Pengembala kami kan tahu kayak belum kami awak. 5 rupiah notabanya, buat kami yang ngasih aja betul. Ya. Kalau dah ada rupiahnya cari rupiahnya dia makan kami awak. Kamu tahu? Ya. Akhirnya enggak apa ibu. Kalau kamu numpang kami awak ini aja kecian. Kalau dari nyawa aja. Padahal BT itu dipajak masyarakat. Pajak awak. Ada nama pribadi itu gini. Kamu bayar tuh. Paham? Paham bagi ibu? Di atas nama kan bantuan negara, atas nama kelompok dia. Itu namanya merampas hak masyarakat. Yang memberikan PRT tidak perlulah presiden turun ke lapangan, cukup PRT juga Pak RW. Jadi kampung mau di hari saya Pak. Tidak pernah presiden turun ke kampung. Nah kini kalau ke pemilu tiba ke lapangan di menteri-menteri itu. Kalau mau selamat, ini kalau nak pilih ini besok nak kasih BRT lagi sini. Saudaranya Tuhan Allah di bumi Bapak Ibu. Sehingga orang akan contohlah menjadi penampuan jadi miskin. Yang ditargetkannya apa? Masyarakat semakin miskin setiap pemilu dia semakin menang karena dia beli suara masyarakat dengan bermacam-macam cara, termasuk menyalahgunakan jabatan. Jadi yang pilih yang pertama itu yang ahli. Ahli itu apa Ibu? Yang berilmu, yang telah teruji kemampuan ilmunya. Baik Ibu kini kau kamar le. Ya tak? Kamu cari catering. Catering Ibu cari kau catering abal-abal atau catering profesional?
Apa gini kok kamu ambil rumah? Jadi tukang-tukangan atau sabana tukang? Kok tukang-tukangan? Dia bisa ngajar rumah, cemburu pak. Tapi kalau tukang, dia bisa kau ngajar rumah kau. Insya Allah bisa pak. Lah di mana pak ngajar rumah orang selama waktu mau tukar jodoh. Jadi ada contoh pak. Allah harus contohnya suksesnya mengajar rumah orang. Kok kan jadi pemimpinnya? Lah suksesnya. Kok jadi wali kota berhasilnya situ. Kok jadi gubernur berhasilnya. Kok jadi menteri berhasilnya. Itu namanya beliau. Macam lihat contoh. Sudah. Karena sudah. Macam lihat tua. Karena itu ahli ya beliau. Ahlinya sudah terukur, teruji. Sama Ustaz Zulfi Ahmad, gua yang yang telepon murid. Teleponnya. Ustaz mana macam cubur Pak. Baca Pak murid. Kalau cubur jalan awak masih kena tinggal sih. Ini salah aja. Nanti gurunya bisa ngantian, ya nana. Nanti hati bisa dengan dia, ya kan? Awak dulu ketika tinggal saja udah tahu. Nanti hati. Nanti boleh bahasa nanda apa semua yang cemburu pak. Dia baru masih suara. Tapi gini kalau orang minta pengajian ya Pak Ustaz Zulfi Ahmad nanti dia bisa Ustaz jaga kosong lain, dia bisa insya Allah. Itu tandanya lah profesor dan yang itu. Makanannya sama dakwah. Itu nan ahli. Ya lah, yang adil itu dia adil kepada dirinya, adil kepada masyarakatnya, dan sudah terbukti dia adil di mana dia memimpin. Abang tujuh DPR disuruh nggak pilihan. Akhirnya banyak nana baru-baru pernah kau jadi ketua pemuda, pernah kau jadi ketua Karang Taruna, pernah kau jadi ketua Majelis Taklim, kau ibu-ibu pernah aktif organisasi masyarakat, pernah nyuruh di LMD dulu, pernah kau di masyarakat. Kalau tidak pernah nyuri masyarakat, nyuri dirinya sesalah pokok, ini kan jadi DPR, lagi sama tidak pak. Makanya apa? Nonton tu lagi. Ya kan? Debitinya banyak, cuma caleg. Dulu lainnya dapat satu debiti banyak. Orang biasa miliar, dia 5 miliar. Cuma satunya pak. Itu gini pak. Jadi nampaknya suara wakil-wakil rakyat lah diperdagangkan gini dek orang-orang yang punya kepentingan. Orang-orang hebat yang punya ilmu yang tidak punya uang akan bisa membantu memimpin negara apa ini, perusahaan negara ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dari hati KP di awal pemimpin yang sama nama memperbaiki. Cuma yang perbaiki dari hati pak. Bu, ini semua jembatan, jauh bu. Kalau busuk ke mana? Busuk sebagai kuah. Ibu maling lawan di pasar raya kapal, cari hati kuahnya. Mato cari hati ke badannya. Mato sini, petang dah maling lawan ada itu. Pada kamu lain masih hijau atau melentak, kare tagang, walaupun tagang pakai es nggak salah, pilih hijau tidak loyo. Oleh karena itu macam lihat, pilihlah yang akan puncak nanti warna nan sehat akalnya, yang ahli yang bisa memperbaiki sampai ke bawah. Mudah-mudahan nanti pemilu kau tidak didanai di urang angka satu mencalek, pemerintah mendanai. Siapa mendanai? Jadi orang hebat, orang apa yang penting dia adalah nanti tes untuk calon DPR. Siapa yang jadi calon DPR lembaga tes calon DPR? Dului, karena dului tidak bisa. Jadi dulunya tas lah, bukan tes. Ya, bapak-ibu, dia tas. Dia ketika aku ditawar dari kawan tadi, amun lagi tidur semua. Kalau nanti kau pak, kau jangan mau kan macam apa minimal aku agak dikumpul saja macam. Kamu sampai esok aja mau kan banyak orang-orang kaya udah. Ale mau apa-apa, kamu kan dicalonkan jadi jabatan. Pilih bisa apa-apa bersedekah untuk membantu kamu mendaftar ambil. Mudah 1 miliar. Beko perjuangan, beko aku nama inginkan sama-sama nama membantu kamu aja. Insya Allah kamu apa-apa tu. Orang kaya orang ada pak untuk dibuat untuk diti 5 juta, kau 5 juta, kau 1 juta surat. Ada 500 orang, 1 juta surat orang tu. Kecil dengan calon nana dulu aku tidak bisa rupa itu kan dari musaji kecil. Ada juga peraturan ini tentang
Dana-dana Pondok Buddha dari zaman Musani tidak boleh atas nama agama atau pabayo. Agama jangan ikut-sertakan tentang urus negara. Padahal negara aku merasakan pasal 1 Undang-Undang 45 pasal 9 ayat 1 pasal 9 ayat 1 apa bunyinya? Negara merasakan kepada ketuhanan yang maha esa itu kan agama kan? Tapi negara agama tidak boleh ikut campur ngurus negara. Itu bahayanya. Karena negara kalau dipimpin dia otak komunis begitu. Sebab komunis namanya cik agama apa? Nah kalau ada orang disebut aku misalnya menyabiaya semacam, aku pula politik identitas. Yang tidak punya identitas binatang Pak. Yang tidak punya identitas binatang siapa punya identitas? Ayam surga ya bangkok. Ya Pak. Ada boleh orang punya identitas memperjuangkan negara? Wajib hukumnya. Identitas kita pertama adalah Indonesia Pancasila. Kalau kita misalnya identitasnya kedua adalah Islam, beriman, rukun Islam. Itu identitas kita Pak Ibu. Dan itu kita bawa kemana-mana. Apapun kita kerjakan kepada Allah untuk menjawabkan. Karena itu rukun iman. Betul? Betul Pak Bo? Kemudian yang ketiga dalam yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman, ini kaitannya juga dengan tadi. Taatlah kepada Allah. Jadi pemimpin yang kita pilih beriman dan bertakwa, betul? Yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Apa ukuran taat kepada Allah bagi Islam? Ukuran pertama apa? Apa kalau kamu ceminan tu dan dicari pertama apa dulu? Lai sholat, nyoka itu. Tidak dibanyak kerajo, Pak. Beragajinya nah itu dong. Lai kini akan mulai pemimpin, mulai presiden wah, atanya mulai sholat, ya tak? Lagi pernah sholat, lagi bisa jadi imam sholat. Siapa? Kata Allah dalam ayat berikutnya, wa ulil amri minkum, pilihlah pemimpin, taatlah kepada pemimpin yang kamu pilih dari golonganmu. Pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang di golongan kita, yang sejalur dengan kita, yang sepaham dengan kita, yang setaat dengan kita. Jadi yang tidak bisa ditawarkan itu IT, apa? Apa? Apa itu IT itu? Itu bahasa Inggris. Kalau soalnya IT, kan calon presiden patang kau ada pertanyaan ke wakil presidennya, jawab lo pakai bahasa Inggris lah. Ketika menjalani apa jadi? Dan IT kok iman takwa apa? Itu syarat mutlak. IT apa? Iman takwa. Lalu iman takwa tadi itu IT pertama. Kalau jadi IT tambah C, nah itu tambah lu C. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Nah, gitu. Itu namanya ITC namanya di kampus. Jadi kami kalau masuk nilai ke kampus, tidak masuk nilai pakai ratel Pak. Jo internet soalnya. Lapor ke ITC di kampus kok. Alah masuk nama mau di dalam masuk nilai kok mau majas semua. Ya, halo deh Pak. Bara ini apa? Bara password apa? Tanya ini password. Kalau ngerti ini password apa tentu dia. Username guys. Jadi apa nama ngerti bisa berbahasa Inggris, berilmu dia. Menguasai teknologi komputer mah bisa apa-apa itu pemilu sih kok. Jangan sampai siklo sama. Lalu soal aja. Ini jangan sampai ke kantor KPU. Lihat di situ di layar komputernya tuh. Jangan gua memilih nomor sekian, umpamanya wah, ya toh. Lihat di dapil awak. Orang memilih 300 ada. Nomor sekian gua nomor angkonya lah 20 aja pemenangan. Beko cari ketibu di kantor KPU beko. 20 kok lah pindah so 02 ke tempat lain. Tinggal 25 orang. Atau tinggal pindah C. Tinggal 25 orang, C pindah. Kalau tinggal 5 pindah 5 jodoh mereka tinggal. Dua tinggalin. Nah kalau gitu saksi-saksi yang ada di TPS masing-masing harus ada yang marani, yang wakil awak datang ke kantor KPU.
Untuk mengantisipasi jangan jadi orang mati-mati isu ketika panitia pemilu kok, tolonglah ibu-ibu menyediakan makanan. Timbonya Pak. Yang mau tadi ibu di RT RW perempuan nasi dia, agi orang-orang itu makanan. Bab itu disinyalir loh. Pemilu tahun lalu, nah biar 700 orang mati tidak diusut yang meracun orang-orang. Padahal diracuni waktu supaya jangan terungkap kecurangan Bapak. Nya ditanya, nyoba dikit tuan, kok bapak itu, amun dah setuju orang, aku mati satu ni. Jahit nak. Oleh karena itu ada himbauan dari kelompok yang ingin pemilu jujur dan adil, berpartisipasilah masyarakat mengantarkan makanan ke tempat dapil-dapil itu. Kalau makanan sudah dikirim berkotak-kotak macam-macam, itu dipertanyakan. Tapi kalau yang piti ke panitia balilah nasi, kalau nasi mama toncak. Ya. Kalau bali nasi ke pasar aku pitiya, orang-orang sudah bisa awak bali nasi. Tapi kalau nanti kita dikirim ya Pak, minum dikirim Kak, Pak. Iko bisa digarap cuma Pak. Bisa. Disuntikan dalam bisa. Kok bisa mati Ustaz kalau yakin Pak. Canggih ini Pak. Aja kok yang mati kok panitia pemilu kok lalabian oga di ujung tahun nak nyusul Pak. Kacau tak? Oleh karena itu memang terus berjuang. Terakhir, nanti kau dah siang hari Pak. Bos pemilihnya selesai nih. Jadi ibu dah banyak terus akan yang Pak. Ya, kamu yuk sama Pak. Nanti kok kelihatan tak talent. Baik. Yang pertama kita pilih pemimpin yang menguasai IT, apa? Yang pertama iman takwanya terukur. Dia sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian terbukti iman takwanya di keluarganya. Keluarganya bagaimana? Kehidupannya sehari-hari bagaimana? Kalau dia disenangi oleh kawan dan lawan, itulah orang iman takwa itu. Tapi kalau kawan saja menyenangi lawan tidak senang badannya, itulah iman takwa itu. Kecuali bazar, kalau baca ini memang sengaja untuk menyatukan orang. Rasulullah disukai, disenangi, diakui oleh lawan kawan. Abu Jahal pun mengakui Rasulullah itu. Tapi dengan musuh dia tetap memusuhi. Menguasai pengetahuan dan teruji dalam pengalamannya. Yang kedua, dia mencontoh akhlak Rasulullah. Apa? Akhlak Rasul dalam memimpin. Apa akhlak Rasulullah itu? Staff. Ada staff di kantor. Kantor ada staff ya. STAV. Staff. Apa itu? Yang pertama orangnya siddiq. Apa? Kenapa dia siddiq? Karena beriman kepada Allah. Abu Bakar Siddiq kenapa dikatakan dia siddiq? Karena dia mengakui Rasulullah kembali Isra Mi'raj menceritakan pengalaman Isra Mi'raj. Abu Jahal sudah hampir menang. Itulah Muhammad pun lagi lo Abu Jahal. Kecil orang yang hadir waktu itu, awak tanyalah karena orang gaib seperti dua Abu Bakar tuan yang paling gaib. Awak tanya ini, yo lagi lo Muhammad kena. Boleh kata Abu Jahal. Abu Bakar bagaimana pendapat Abu Bakar tentang Muhammad? Kau cerita gilanya ini. Apa kata Abu Bakar? Saya kalau Muhammad yang menyampaikan, saya percaya 100% dan sumbi-sumbi, sehingga dikasih namanya Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Paham? Dia orang yang nampak yang benar. Benar perkataannya, benar perbuatannya, benar tingkah lakunya, tidak berbohong. Cukuplah selama ini kita dibohong-bohongi apa ini. Baik di DPR kita dibohongi ataupun di eksekutif kita dibohongi. Dia wala dibohongi sana apa ibu? Gue undang-undang nak kelamaan ini saya nak tuan ke inyo. Ya baik ibu. Yang kedua apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Ketika dia menyampaikan orasinya mudah kita pahami. Betul? Betul. Di perape calon mata DPR si koko undang ali murang 10 orang kamu saja juga. Aku kamu besok pakai ini. Kalau ini pun tuh orang kampanye yang saja juga. Kalau kami kalau media pak, coba kan sampaikan orasi visi misi apa kami media pak. Kok namun deh pak?
Pernah di lapang saya, pernah di balai pertemuan saya. Undang ke balai pertemuan, dan calon itu suruh orasi, Pak. Kalau lebih bisa yang menyampaikan visi misinya terukur ya dia pernah dipahami, insya Allah bisa mewakili nama. Yang ketiga, ini Allah katakan apa? Amanah dipercaya. Ya, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat. Amanah itu orang dipercaya, terukur kepercayaannya. Saya lihat di mana kerja selama lesson sukses lah, itu. Lah barangkali orang kok kan di KPK, nanti bisa KPK mencari kesalahannya, dicari-cari. Nah, itu salah satu ciri-ciri Pak. Ya, orang apa itu kurang hebat, Pak, kok dicari-cari kesalahannya. Ya, di mana masuk itu. Orang ini kok pemilihan ketemu saji, ada orang tak suka. Aku saya nuku jadi video ni, kok kadang-kadangnya kok mana? Oleh panglima pada video apa tu ni? Kalau dia berarti sih kok, mati bodoh orang dan tinggi kok. Hanya bisi-bisian itu cahaya kok. Ini dia tele kok kadangnya kan, tak kajian apa aja. Apa doa awak mencari Mataram Bangkalangga Matahari sudah orang Matahari Mataram Matahari tidak bawa jalin ya waktu berarti amanah. Ya. Yang terakhir fatonah apa? Apa itu? Cerdas karena berpendidikan, dia cerdas dan pendidikannya jelas ijazahnya Pak. Ijazahnya jelas asli sampai dia profesor asli profesornya itu. Tidak abal-abal Pak. Dan terukur bahwa itu dia profesor, dia itu sarjana hukum, dia itu mampu. Terukur dia, baik di DPR pengalamannya ataupun pengalaman di pemerintah terukur. Bantu juga DPR kok pilihan om. Itulah kira-kira Pak Ibu yang penting kita sampaikan pada pagi ini. Yang terakhir sekali, coba pilih pemimpin kau yang khalifah apa? Coba mau kasih itu yang mau pertama khalifah. Apa itu khalifah? Yang wakil Allah di muka bumi, bertanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat khalifah. Yang kedua, amir apa? Apa itu? Yang ngurus awak. Umar bin Khattab terkenal dengan Amirul Mukminin. Yang amir, apa itu amir? Dia ngurus masyarakat secara tuntas, yang tidak terus satu pun. Pada Umar bin Khattab menyamantahkan gandum ke rumah orang miskin, tidak pakai baju kebesaran. Sehingga orang miskin tidak tahu bahwa Umar bin Khattab. Akhirnya tidak Pak. Kalau pengen mantan sesuatu orang miskin hanya pakai baju kebesaran, agar baru dia gambar, aku gambar dana. Aku tahu lah, aku ada nama rahasia kalau bantu kalian. Berkata tidak kan ibu. Sehingga orang dibantu tadi tidak tahu sesuatu berkata. Atau ini pilih yang ambil itu. Yang ini betul-betul memperdulikan masyarakat, tidak pentingkan diri saya. Selanjutnya yang wali apa? Di Kota Padang namanya wali kota atau bupati. Nah, menjadi wali kalau menjadi masalah wali nagari pemimpin. Apa tuh wali? Yang melindungi masyarakatnya dan melindungi tumpah darahnya dan hak-hak masyarakat. Jangan tuh ada yang pampak. Kewalian pemimpin kalau dicabut di parangnya sendiri Pak. Nah jadi orang situ 80 tahun tinggal dicabut hak situ. Itu nak wali nak melindungi masyarakat. Dini investor Pak. Aku apa sama Barak kalau tidak perlu Pak. Yo, untung saya Pak. Yo, orang bersama ada yang cari-cari, adanya dia Pak. Demo sesama kapal sampai malam di Masjid Raya begitu. Bang itu baru diperkatakan baru ala di seluruh orang tidak. Itu tidak mau dilindungi hak masyarakat. Itu bab tentang yang nomor pertanahan nomor 5 tahun 62 Pak. 15 tahun lebih orang menempati tanah itu dia pemilik tanah itu. Itu dalam undang pertanahan banyak. Yang wali, ya dong? Ya kan? Yang khalifah, yang amir, yang wali. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada subuh ini Allah berikan kepada kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 86,7 kurang 5. Dan pertanyaan lepas. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rezeki yang sesuai dengan kita sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.